Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangratnasari dengan NIM 252906103. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang filsafat realisme. Secara ontologi, realisme adalah salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh dalam pendidikan. Intinya, realisme berpendapat bahwa realitas ada secara objektif dan independen dari pikiran manusia. Dikaji dari epistemologi, realisme merupakan pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman indera empiris dan penalaran logis. Kebenaran adalah kesesuaian antara ide di pikiran dengan fakta di dunia nyata atau teori korespondensi. Ditinjau dari aspek aksiologinya, dalam pandangan realisme, nilai atau kebaikan dan keindahan memiliki dasar objektif yang dapat dipahami melalui akal dan pengalaman, bukan semata-mata subjektif atau buatan pikiran. Realisme adalah salah satu aliran filsafat yang paling berpengaruh dalam pendidikan. Intinya, realisme berpendapat bahwa realitas ada secara objektif dan independen dari pikiran manusia. Menurut pendapat beberapa tokoh seperti Aristoteles, yaitu pelopor realisme klasik, menekankan bahwa observasi empiris sebagai kunci pemahaman realitas. Menurut John Locke, pada teorinya tabula rasa, menyatakan bahwa pikiran manusia seperti kertas kosong atau tabula rasa yang diisi oleh pengalaman. Kemudian yang terakhir oleh Thomas Aquinas pada realisme religius atau skolastik. Ciri-ciri filsafat realisme. Realitas bersifat objektif, tidak bergantung pada manusia. Kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan realitas, korespondensi theory of truth. Pengetahuan diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman indrawi, alam semesta teratur dan dapat dipahami melalui hukum-hukum rasional, serta tujuan pendidikan adalah menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Adapun kelebihan dan tantangan pada filsafat realisme, jika ditinjau dari aspek kesiapan hidup, filsafat realisme secara efektif mempersiapkan siswa untuk beradaptasi dan menghadapi tantangan di dunia nyata. Ditinjau dari basis ilmiah, filsafat realisme mendorong pengembangan berpikir kritis, logika, dan metode ilmiah yang sangat penting di era modern. Ditinjau dari pengetahuan objektif, filsafat realisme menekankan pentingnya pengetahuan yang faktual, terukur, dan objektif. Ditinjau dari praktikalitasnya, filsafat realisme mendorong pembelajaran yang relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau keterampilan praktis. Adapun tantangan pada filsafat ini, yaitu yang pertama kurang kreatif, cenderung menekankan penguasaan fakta dan disiplin, sehingga berisiko mengesampingkan aspek pengembangan kreativitas dan seni atau imajinasi. Yang kedua, kaku. Kurikulum yang sangat terstruktur dan sistematis biasanya bisa menjadi kaku dan kurang fleksibel terhadap minat unik siswa. Yang ketiga, yaitu faktor eksternal, resiko terlalu menekankan dunia luar dan pengalaman indera, sehingga aspek spiritualitas atau nilai-nilai abstrak bisa terabaikan. Tergantung bentuk realismenya bagaimana. Jika diimplikasikan dalam bidang pendidikan, dikaji dari bidang kurikulum, kurikulum realisme bersifat esensialisme atau orientasi pendidikan realisme dan terstruktur secara sistematis, terfokus pada mata pelajaran yang memiliki nilai praktis dan nilai substansial untuk hidup. Fokusnya seperti pengetahuan faktual, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, dan mata pelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, misalnya keterampilan vokasional. Ditinjau dari sifatnya, filsafat realisme akan terorganisir secara hierarkis dan berbasis subjek akademik. Ditinjau dari tujuannya, menggali kebenaran objektif dan mengajarkan siswa untuk mengerti, menganalisis, dan mengevaluasi realitas secara rasional. Metode yang digunakan harus logis, psikologis, dan menekankan pada pengalaman langsung serta bukti faktual atau bukti empirisnya. Metodenya yang digunakan dalam filsafat realisme itu bisa menggunakan video demonstrasi dan eksperimen. Dengan prinsip pembelajaran harus didasarkan pada pengalaman nyata dan pengamatan objektif untuk mendapatkan pemahaman yang akurat. Peran guru dan siswa sangat penting dalam implikasi ini. Adapun peran guru secara realis adalah guru itu bertindak sebagai fasilitator dan ahli yang menguasai materi secara mendalam, terpelajar dan berpengetahuan luas.
Ditinjau dari peran siswanya, siswa akan menerima pengetahuan yang harus menguasai konsep-konsep dasar. Ditinjau dari komponen tugas, peran guru sebagai realis akan mentransfer pengetahuan faktual dan prosedural yang jelas, membimbing siswa untuk memahami realitas keras kehidupan, dan peran siswa akan mengamati, menganalisis, dan menerapkan konsep dasar dalam berbagai situasi yang nyata. Ditinjau dari komponen orientasinya, peran guru harus menyajikan materi yang terstruktur dan dengan baik dan objektif. Kemudian siswa akan belajar dengan akal atau reason dan pengalaman untuk mendekati realitas. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Jika ada saran dan pendapat bisa dicantumkan dalam kolom komentar. Saya tutup dengan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa di video selanjutnya.